Guys, jadi di sini kita sudah berada di stasiun Pondok Cina. Nah, kita mau kemana, Dit? Nah sekarang kita itu bertempat lagi mau ke Perpustakaan Nasional yang ada di Jakarta. Jadi, gimana kegiatan kita? Ayo kita ikutin kegiatan kita hari ini. Yeay. Nah, bagi teman-teman yang mau ke Perpustakaan Nasional menggunakan KRL, teman-teman bisa naik jurusan Jakarta Kota. Nanti teman-teman turun di stasiun Gondang Dia. Guys, jadi kali ini Kita ada di stasiun Gondang Dia. Stasiun Gondang Dia ini salah satu tempat atau akses terdekat kita untuk ke Perpustakaan Nasional. Teman-teman bisa pakai dua opsi nih, teman-teman bisa jalan kaki atau juga bisa naik taksi online karena jaraknya cukup dekat, cuma 1,5 km aja. Tapi karena sekarang kita panas ya, jadi kita mau naik taksi online aja ya guys ya. Bye-bye, ikutin terus ya keseruan kita hari ini. Untuk tarif biaya taksi online dari stasiun Gondang Dia menuju Perpustakaan Nasional kurang lebih dari 25.000 sampai dengan 30.000. Dari sini teman-teman bisa langsung aja masuk ke dalam Perpustakaan Nasional. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita udah sampai di Perpustakaan Nasional. Walaupun Jakarta ini sedikit berangin ya, tapi emang cukup adem juga. Teman-teman bisa lihat nih, ini salah satu. Teman-teman bisa lihat, ya ini pemandangannya. Ini salah satu pemandangan dari perpustakaan terbesar dan tertinggi di dunia ya teman-teman. Dimana ini menjadi rumah dari 3 juta koleksi buku dan warisan-warisan budaya teman-teman. Mau tahu gimana kelanjutannya? Yuk ikutin aku. Teman-teman, sekarang aku lagi ada di ruang peristiwa membaca. Ruangan ini menjadi salah satu fasilitas dari Perpustakaan Nasional. Teman-teman tahu gak sih kalau misalnya Perpustakaan Nasional itu salah satu perpustakaan terbesar dan tertinggi di dunia dengan 3 juta koleksi buku dan koleksi-koleksi warisan sejarah dan juga koleksi-koleksi budaya juga ya teman-teman. Selain itu Perpustakaan Nasional juga memiliki 27 lantai nih teman-teman yang bisa teman-teman kunjungin dengan berbagai fasilitasnya ya. Tapi sayangnya berbanding terbalik dengan kita yang memiliki Perpustakaan Nasional atau perpustakaan terbesar di dunia, faktanya literasi kita ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan nih teman-teman. Tercatat menurut riset atau menurut survei dari PISA tahun 2022, Indonesia menduduki posisi 70 dari 80 negara dengan minim literasi yang terendah ya teman-teman. Selain itu juga Indonesia juga tercatat di posisi 60 dari 61 negara yang harus dievaluasi nih teman-teman tingkat literasinya. Dan juga Indonesia juga menjadi tingkat literasi tertinggi kelima di Asia Tenggara ya teman-teman. Jadi ini sangat memprihatinkan sekali. Makanya Perpustakaan Nasional ini didirikan sebagai upaya pemerintah untuk meminimalisir rendahnya literasi yang ada di masyarakat Indonesia ya teman-teman. Perpustakaan Nasional sendiri juga sudah melakukan berbagai langkah preventif nih untuk mengembangkan literasi masyarakat Indonesia nih dengan menyediakan banyak akses digital agar masyarakat nih bisa lebih mudah untuk mengakses akses digitalnya. Terus juga menyebarkan buku-buku atau konten-konten digital yang bisa disebarkan di di daerah 3T ya teman-teman ya, daerah tertinggal gitulah teman-teman. Seperti itu. Sekarang kita ada di lantai 21 di mana di sini tuh banyak banget koleksi buku-buku yang bisa teman-teman cari nih. Tapi aku mau reminder aja, di sini tuh nggak boleh berisik ya teman-teman. Kalau ngomong harus bisik-bisik aja. Di sini aku kebetulan mau minjem buku. Bye-bye teman-teman, aku mau baca buku dulu.
Jadi apa itu pendidikan literasi? Pendidikan literasi adalah proses belajar yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu dalam membaca, menulis, memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Ini bukan hanya tentang membaca buku, tapi juga tentang memahami bagaimana dunia di sekitar kita melalui berbagai teks, gambar, dan media lainnya. Bagaimana cara kita kecanduan membaca? Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Alif Putra. Bagaimana sih kecanduan membaca? Nah, yang pertama itu temukan genre favorit atau eksplorasi berbagai genre buku. Misalnya genre buku itu kan banyak, ada genre buku komedi, pengetahuan dan lain-lainnya. Nah, itu teman-teman bisa banget membaca sesuai dengan genre favorit teman-teman biar nggak bosen juga. Nah, yang kedua itu buat jadwal membaca, sediakan waktu khusus setiap harinya untuk membaca. Jadi teman-teman itu bisa buat to-do list setiap harinya untuk kegiatan teman-teman untuk membaca atau berliterasi. Dan yang selanjutnya adalah mengikuti komunitas buku. Nah, itu salah satu yang menurut mendorong banget teman-teman untuk bisa bergabung ke komunitas buku, karena di situ teman-teman akan nantinya akan termotivasi oleh teman-teman yang tergabung dalam komunitas buku itu. Dan yang terakhir itu manfaatkan teknologi yang ada. Nah, kalau teman-teman males ke perpustakaan atau teman-teman kayak males baca buku secara fisik, teman-teman bisa tuh manfaatin teknologi, karena sekarang tuh di era sekarang teknologi itu udah canggih. Nah, salah satunya teman-teman bisa memanfaatkan teknologi melalui e-book ataupun audiobook. Nah, e-book itu tersedia di internet. Jadi teman-teman itu bisa searching di internet mengenai e-book atau buku yang teman-teman cari secara digital. Nah, itu dia cara menjadi kecanduan membaca atau berliterasi. Harapannya buat teman-teman yang nonton ini, semoga teman-teman bisa termotivasi untuk bisa kecanduan membaca selalu ya teman-teman. Karena apa? Karena buku adalah jendela dunia. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan